Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa az-zamana bi syahri Ramadan wa ja'alahu madrasatan lis-sha'imin wa maghfiratan lil mudhnibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema manfaatkan sisa Ramadan. Dikatakan nisfu Ramadan zahab wal baqi zahab. Separuh bulan Ramadan zahab, sudah hilang, sudah lewat dari kita. Akan tetapi wal baqi zahab, dan sisanya adalah zahab, ibarat emas. Maka jangan pernah kita sia-siakan emas yang ada di hadapan kita, dan kita yakin waktunya juga tidak terlalu lama. Oleh karena itu, ibaratnya Ramadan ini adalah diskon besar-besaran dari Allah. Ibarat mall, di situ ada big sale, ada cuci gudang, ada diskon yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap amal-amalan sunnah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya dan disetarakan pahalanya dengan amalan wajib di luar Ramadan. Sementara amalan-amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Ini adalah momen dan kesempatan yang luar biasa. Jangan hanya masuk ke mall Ramadan, tapi dari ujung ke ujung kita hanya melihat-lihat, kita hanya survei harga, kita hanya perbandingan harga, tapi tidak beli. Alangkah ruginya orang yang hanya melakukan seperti itu. Dan marilah kita beli produk-produk Ramadan yang dimana Allah memberikan diskon besar-besaran. Jangan sampai terlewatan kesempatan emas ini. Ingat, wal baqi zahab. Tapi yang terlebih penting daripada itu semua adalah tujuan Allah mensyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun. Disebutkan jelas dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. La'alla ini dalam literatur ilmu nahwu maknanya taraji, harapan, supaya, agar. Akan tetapi di dalam Al-Quran, la'alla bisa bermakna at-tahqiq, nyata, pasti. Jika memang puasa yang kita kerjakan sebagaimana diisyarahkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. As-syam di situ pakai al yang disebut dengan al-ahdi zihni asy-syar'i. Jika syam yang kita kerjakan benar-benar selain secara lahiriah memenuhi syarat dan rukunnya, menjaga segala perkara yang membatalkan, kemudian kita imbangi dengan syarat-syarat batiniyah. Telinga kita ikut berpuasa, lisan kita ikut berpuasa, mata kita ikut berpuasa, syukur-syukur hati kita juga ikut berpuasa kepada Allah. Maka itu la'allakum tattaqun, pasti Allah berikan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Termasuk indikasinya apa? Ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia yang menghamba kepada Allah, dan kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka kita lihat indikasi takwa. Memang amal diterima dan tidaknya tidak ada manusia yang tahu, tapi kita diberikan pengetahuan oleh para ulama yang meneliti bahwa salah satu indikasi daripada amal yang diterima, dan itu merupakan indikasi ketakwaan seseorang setelah Ramadan, adalah adanya peningkatan amaliyah pribadi kita pasca Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin hanya di bulan Ramadan. Makanya para ulama ahli hikmah pernah mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Mereka rajin beribadah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan usai, ibadah pun kembali mengendor.
Padahal kita menyembah kepada Allah Tuhan kita yang sama baik di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan. Maka ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan bersama. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kalian, jadilah engkau manusia-manusia rabbani yang selalu menyembah kepada Allah Tuhan kita kapanpun dan dimanapun. Jangan menjadi manusia ramdaniyan yang hanya mengenal Allah, yang hanya rajin beribadah saat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, indikasi takwa, indikasi diterimanya puasa kita tergantung pasca Ramadan. Jika setelah Ramadan justru kita lebih ringan dalam meningkatkan amaliyah kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, itu adalah ciri daripada puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan indikasi la'allakum tattaqun sudah diberikan Allah kepada kita. Ibarat ada dua hewan minimal yang ikut berpuasa. Yang pertama hewan ular. Dia ketika ganti kulitnya, dia ikut berpuasa, menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Tapi apa yang terjadi setelah puasanya selesai? Dia hanya berubah fisiknya, kulitnya menjadi muda kembali. Akan tetapi kelakuannya, sikapnya yang ganas, suka mematok, masih terjadi dalam dirinya. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan ahwal. Beda ketika ulat. Saat menjadi ulat menjadi pengganggu petani, memakan tumbuh-tumbuhan, memakan sesuatu yang berguna. Akan tetapi setelah dia puasa menjadi kepompong. Maka setelah itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang hidupnya bermanfaat untuk lingkungan dan untuk orang banyak. Inilah yang diharapkan bahwa setelah Ramadan, pasca Ramadan itu adalah penentuan apakah la'allakum tattaqun itu terjadi atau tidak, maka dilihat setelah bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa alamatu qabulil hasanah al-hasanah ba'daha, termasuk salah satu tanda daripada diterimanya amal kebaikan adalah mengikutinya dengan amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah suasana Ramadan yang tinggal sebentar lagi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan pasca Ramadan kita jangan kendor, kalau bisa lebih meningkat lagi amalan ibadah kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.